bersedia Bapak Ibu guru hebat, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Blitar. Perkenalkan, saya Agnes Widya Cahyaningtyas dan rekan di sebelah kanan saya Bambang Hermanto dan rekan di sebelah kiri saya Putih Asmanisi. Kami bertiga akan melakukan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Silakan menyaksikan. Apa kabar Bu Tuti? Alhamdulillah kabar baik Bu Agnes. Bu Agnes sendiri gimana kabarnya? Saya juga baik Bu Tuti. Begini Bu, kan nanti Bu Tuti akan melakukan coaching ya, proses coaching ya. Nah nanti sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Tuti terkait dengan rubrik penilaiannya. Nanti yang pertama adalah apakah proses coaching nanti sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana coaching merespon pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Perlu diingat bahwa dalam proses coaching itu disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu dengan Bu Tuti. Yang pertama, nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Tuti pada sesi coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya yaitu kemitraan, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbeda. Oh iya, berarti ketiga kompetensi itu yang ingin dikembangkan ya Bu. Tapi kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, begitu ya. Terus nanti indikator apa yang diinginkan dalam proses coaching ini nanti? Indikator yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini nanti yang pertama yaitu coach merasa nyaman berbicara dengan saya, kemudian bersedia menjawab dan menceritakan permasalahan yang dihadapi, kemudian coach menemukan masalah yang dihadapi dan mengetahui langkah apa yang diambil dan kapan bisa dilaksanakan. Ya, begitu ya Bu. Jadi nanti indikatornya yang ingin dicapai dalam proses coaching ini adalah bagaimana si coach ini bisa menemukan solusi dari semua permasalahan. Baiklah Bu Tuti, saya akan mengamati proses coaching ini nanti. Silakan Bu Tuti melakukan proses coaching. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Terima kasih Pak Bambang sudah bersedia hadir sini. Kita akan berbincang-bincang tidak lama Pak. Kemarin Bapak mau membicarakan apa sehingga unek-unek yang Bapak alami ketika dalam pembelajaran. Bisa diceritakan Bapak? Ini Bu, masalah kemarin itu masalah rekan jalan yang ada di sekolah. Seperti kita tahu bahwa PMM untuk sekarang ini kan memang harus diakses oleh guru, karena kan memang salah satu dari cara untuk kita mengembangkan diri serta berpengaruh terhadap rapot pendidikan sekolah. Akan tetapi kesadaran tiap PTK kan berbeda-beda ya. Jadi kebetulan ada sebagian kecil rekan sejawat saya itu agak kurang kesadarannya untuk mengakses PMM tersebut. Demikian untuk masalah yang saya ada. Jadi
kita akan bicarakan masalah kurang kesadaran sebagian rekan guru untuk mengakses PMM, begitu ya Pak? Iya betul, benar demikian masalahnya itu. Oke, baik Pak. Apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Gini Bu, saya ingin sekali menemukan cara supaya seluruh rekan guru bersedia mengakses PMM untuk mempelajari materi yang ada di dalamnya, sehingga dapat menambah pemahaman mereka untuk kemudian dapat diimplementasikan pada anak-anak. Selain itu, mungkin juga dapat berimbas pada rapot pendidikan sekolah. Oke, jadi Bapak ingin menemukan cara supaya seluruh rekan guru itu bersedia untuk mengakses PMM untuk mempelajari materi yang ada di dalamnya, begitu ya Pak? Benar sekali Bu, itu bagaimana caranya? Ya. Itu menurut Bapak, kondisi ideal yang bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran guru dalam mengakses PMM? Ya, seharusnya mereka semua bersedia mengakses PMM tersebut untuk pengembangan dirinya. Jadi menambah wawasan pembelajaran sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi materi yang mereka pelajari dari PMM tersebut dapat mereka terapkan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga dapat terlaksana perkembangan sesuai dengan perkembangan kurikulum di Indonesia ini. Jadi selain itu ada lagi Pak? Selain itu, PMM menurut saya itu berpengaruh pada mutu rapor pendidikan sekolah. Apabila guru pasif dalam mengakses PMM tersebut akan dapat terbaca rapor pendidikan sekolah yang mungkin nilainya nanti akan rendah dan berwarna merah. Berarti idealnya semua guru itu harus bersedia mengakses PMM untuk pengembangan diri, kemudian juga menambah wawasan dan pembelajaran sesuai dengan kondisi saat ini. Di materi yang mereka pelajari dari PMM tersebut dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, juga berpengaruh kepada mutu rapor pendidikan sekolah, begitu ya Pak? Iya, itu. Ya. Nah, apabila kondisi yang ideal tersebut di level angka 10, kondisi yang terjadi sekarang tentang kesadaran guru yang ada di sekolah panjenengan untuk mengakses PMM kira-kira ada di level berapa Bapak? Menurut saya, untuk kesadaran guru dalam mengakses PMM ini yang ada di sekolah saya ini ada di level 6. Karena di sekolah saya terdapat 6 guru kelas, akan tetapi hanya 4 orang yang aktif untuk mengakses PMM tersebut. Baiklah Bapak, Bapak ingin melihat kesadaran guru yang ada di sekolah panjenengan untuk level mengakses level di angka berapa gitu ya? Ya, saya ingin melihat itu di level angka 10 karena memang kita sebagai guru harus mampu mengembangkan diri dan mengikuti perkembangan yang ada dalam dunia pendidikan saat ini. Pengetahuan secara gratis dan waktu yang fleksibel. Jadi menurut saya alangkah baiknya kita itu menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya demi anak didik kita. Baiklah. Terus menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan atau strategi apa yang dilakukan Bapak untuk mencapai kesadaran guru dalam mengakses PMM di level yang Bapak inginkan? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan. Dengan cara apa hal tersebut bisa saya lakukan, jadi membuat rekan-rekan guru tertarik untuk mengakses PMM tersebut. Terus menurut Bapak, apa yang membuat rekan guru itu tertarik untuk mengakses PMM? Kalau menurut pengamatan saya sejauh ini, apabila kepala sekolah menugaskan guru untuk mengakses PMM, rekan guru semuanya pasti akan membukanya walaupun hanya sebentar. Yang kedua, apabila kita ajak membuka bersama-sama, mengerjakannya bersama-sama, jadi mereka bersedia untuk mengaksesnya. Jadi harus selalu didampingi dalam pengerjaannya. Harus ada yang menuntun dan membantu di dalam proses pengerjaan tersebut.
untuk ngomong-ngomong untuk rencana Bapak sendiri, bagaimana sih caranya agar PMM itu bisa sesuai dengan ideal yang Bapak inginkan? Saya akan meminta bantuan KS atau kepala sekolah agar selalu mengingatkan kami para guru untuk tetap semangat mengakses PMM. Selain itu juga saya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat untuk bersama-sama mengakses PMM, mempelajari materi yang ada di dalamnya, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pembelajaran sebagai aksi nyata. Bagaimana kemudian Bapak melihat kemungkinan untuk bisa melakukan dua hal tersebut? Bisa. Seharusnya saya perlu waktu untuk berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat untuk membicarakan hal tersebut. Kemungkinan yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu ini misalnya? Kan masing-masing ada pekerjaan atau kegiatan baik kepala sekolah maupun guru. Maka yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat adalah menyampaikan pada Bapak Kepala Sekolah agar kemudian bisa diatur jadwal untuk waktu koordinasi bersama Bapak KS dan seluruh rekan-rekan saya sejawat. Kemudian kapan kira-kira Bapak bisa melakukan hal tersebut? Insya Allah di dalam minggu ini seharusnya dalam minggu ini insya Allah. Baiklah Bapak, kita telah pada penghujung obrolan kali ini, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita? Di awal pembicaraan tadi saya masih bingung bagaimana cara mengingatkan kesadaran rekan guru untuk mengakses PMM. Saya merasa canggung untuk mengingatkan langsung, takutnya akan malah tersinggung. Jadi masing-masing orang kan punya panampi tidak sama. Alhamdulillah setelah kita ngobrol-ngobrol ini, tadi saya menemukan pencerahan, yaitu cara untuk mengajak semua teman aktif mengakses PMM. Yang pertama tadi dengan cara meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk selalu mengingatkan kita semua. Yang kedua, mengajak semua teman-teman guru untuk mengaksesnya, mengakses PMM secara bersama. Ya, baiklah, kalau begitu kita akan bertemu lagi di depan ya Pak. Ingin mendengar cerita Bapak setelah Bapak menyampaikan usulan dan memohon bantuan serta berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru seperti itu ya Pak. Iya Bu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu. Sampai ketemu minggu depan. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bu Tuti tadi sudah melakukan proses coaching ya. Menurut Bu Tuti, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait indikator yang Bu Tuti inginkan pada saat proses coaching? Alhamdulillah saya tadi sudah berhasil mencapai indikator ketercapaian pengembangan diri yang saya inginkan Ibu. Di antaranya yaitu coaching merasa nyaman, kemudian bersedia menjawab dan menceritakan permasalahan yang dihadapi, dan juga coaching menemukan permasalahan yang dialaminya dan dapat mengetahui langkah apa yang bisa dilakukan serta kapan pelaksanaan. Iya. Baik Bu Tuti, sekarang saya akan menyampaikan dari catatan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Tadi proses coaching sudah menggunakan alur tirta ya Bu ya. Dari tujuan percakapan, kemudian identifikasi juga sudah jelas, bagaimana kondisi ideal, kemudian berada di posisi level berapa, terus posisi level yang diinginkan itu berapa, pada kenyataannya berapa. Nah kemudian pada tahap rencana aksi, coaching sudah memberikan secara runtut bagaimana langkah-langkah yang akan disampaikan, dan tadi juga sudah ada komitmen kapan akan diterapkan. Terus kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Tuti berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lebih dalam lagi untuk memahami alur tirta supaya lebih baik ke depannya. Saya juga ingin terus belajar
dan berlatih keterampilan coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Begitu ya Bu Tuti. Oke, baiklah, terima kasih. Kita sudah melakukan praktik coaching begitu. Mungkin ke depan kita akan bisa lebih banyak lagi ya Bu ya untuk melakukan coaching ini karena ternyata itu sangat bermanfaat. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Agnes. Selamat siang Pak. Apa kabar Bu Agnes? Alhamdulillah, baik semua, sehat semua. Ya, alhamdulillah. Oh iya Bu Agnes, nanti akan melakukan proses coaching yang hari ini ya? Ya, betul Pak. Ya, baiklah. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada yang akan saya bicarakan, bolehkah Bu? Boleh Pak. Oh ya, ini Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sesuai dengan alur delta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan saya nanti juga akan mendengarkan respon dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari Bu Agnes yang disampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Sebelum dimulai proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Bolehkah Bu Agnes? Ini monggo. Ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Agnes kembangkan dalam proses coaching hari ini? Saya dalam proses coaching nanti ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh ya, yang pertama tadi kehadiran dulu ya. Ya. Saya merasa harus sungguh-sungguh fokus ya. Fokus, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan. Ya. Bu Agnes, jadi Bu Agnes ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, gitu ya Bu? Ya, Nah, betul. di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang ingin Bu Agnes kembangkan lebih spesifik atau diobservasi Bu Agnes? Saya lebih ingin mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada dua ya Bu ya, Ya, yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu dua tersebut. iya, betul. Nah, Bu Agnes, menurut Bu Agnes, indikator tercapaiannya apa saja ya Bu ya? Dalam percakapan coaching nanti, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sehingga dia bisa menjelaskan rencana-rencana apa yang akan dia lakukan untuk mengatasi solusinya tersebut. Ya. Jadi Bu Agnes, indikator tercapaiannya adalah pada saat coach bisa menemukan solusi sendiri permasalahan-permasalahannya dari yang disampaikan Bu Agnes tadi. Baiklah, terima kasih atas semua jawab-jawabannya. Silahkan Bu Agnes melaksanakan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya? Iya Pak. Ya. Siap. Ya, silahkan Ibu melaksanakan proses ini dengan baik. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Halo, selamat siang Bu Tuti. Selamat siang Bu Agnes. Bu Agnes, gimana kabarnya hari ini? Saya baik. Ada apa ini Bu Tuti? Katanya tadi pengen ketemuan nih. Ya, ini Bu Agnes, saya ini ada masalah dalam pembelajaran di kelas itu. Ya. Itu murid saya itu ada yang kurang semangat, kelihatannya itu kurang tidur. Kurang tidur. Ini anak
bisa Ibu ceritakan secara rutin kondisinya bagaimana ketika Tuti menghadapi kelas ceritanya bagaimana? Ya, ketika dalam pembelajaran saya itu saya melihat dua anak tersebut itu ketiduran itu. Ya, kemudian saya tanyakan dalam menggunakan segitiga garis itu si anak tersebut menemukan masalahnya di mana permasalahannya setelah pulang sekolah. Dia kesehariannya bermain HP dan bermain game, dan juga yang satunya lagi itu melihat film Korea itu. Karena suka nonton begitu Ya, jadi saya tanya tidurnya larut malam. Terus apa sih yang menjadi keinginan Bu Tuti dari masalah ini? Tentunya Bu Tuti dalam percakapan ini nanti ingin mendapatkan apa? Dalam percakapan ini saya ingin memecahkan permasalahan dari solusi dari permasalahan yang saya alami. Jadi Bu Tuti berharap dalam pembicaraan ini dapat memberikan solusi ya. Iya. Bagaimana cara memecahkan permasalahan anak yang kurang fokus di kelas karena bermain handphone kayak tadi ya, main nonton drama. Nah, selama Bu Tuti mengajar di kelas itu suasana yang kondusif seperti yang diharapkan Bu Tuti itu seperti apa? Suasana yang saya harapkan itu anak-anak siap dalam belajar, kemudian sesuai dengan anak dan gaya belajar anak. Jadi seperti itu. Menurut Bu Tuti saat ini kondisi seperti itu masih di level berapa? Kalau kondisi ideal kan 10 ya Bu ya. Kalau di sekolah Bu Tuti ini masih dalam level berapa? Kalau saya amati masih di level 4. Masih di level 4. Iya. Terus pengennya Bu Tuti mau naik ke level berapa? Kalau saya ingin naik ke level 7. Dari 4 ingin ke 7. Nah, kira-kira Bu Tuti punya strategi apa nih untuk membuat kondisi di kelas itu seperti kondisi ideal yang ingin dicapai? Ya, yang saya harapkan itu untuk mengatasi permasalahan seperti itu, ya, terlebih dahulu kita juga harus berbicara dengan pemangku kebijakan yaitu bagaimana agar anak-anak itu bisa memanfaatkan gadget dengan sebaik-baiknya. Yang pertama juga bekerja sama dengan bapak kepala sekolah untuk mengundang wali murid dan memberikan bimbingan atau bagaimana cara agar bisa anak-anak itu memanfaatkan gadget dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yaitu untuk memberikan solusi kepada orang tua untuk menggunakan aplikasi Tubuh Family Link. Jadi orang tua bisa mengakses apa yang dilakukan anak dalam memanfaatkan gadget. Luar biasa Bu Tuti, maaf. Jadi tadi rencananya Bu Tuti yang pertama adalah bekerja sama dulu dengan pemangku kebijakan kepala sekolah, kemudian juga orang tua. Terus kemudian tujuannya adalah bagaimana meminimalisasi ya penggunaan HP yang tidak penting ya. Jadi bagaimana menggunakan handphone itu dengan bijak melalui apa tadi Bu? Dengan aplikasi Family Link. Ya, menggunakan aplikasi Family Link. Jadi perlu sosialisasi Ya. gitu Bu. Kapan ini? Mungkin selain itu ada lagi? Selain itu juga terlibat juga memberikan solusi menggunakan itu segitiga restitusi dengan anak. Jadi bisa ketika ada hari kosong atau di jam istirahat untuk mengajak anak untuk melaksanakan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan. Jadi ada pembimbingan secara personal gitu ya. Selain bekerjasama dengan orang tua dan sekolah, Bu Tuti juga melakukan pembimbingan secara personal terhadap itu melalui penerapan segitiga restitusi. Gitu ya. Nah, kira-kira kapan ini Bu Tuti mau melakukan ini?
saya ingin melakukan itu penting sekali untuk berkoordinasi dulu dengan bapak kepala sekolah ini, yaitu setelah itu untuk mencari waktu yang tepat. Jadi bapak kepala sekolah itu ada waktu yang kosong, kemudian bapak ibu dulu siap untuk sarana dan prasarana, kemudian baru kami bisa melakukan. Iya, luar biasa sekali Bu Tuti rencananya. Nah, saya ingin tahu nanti kapan diterapkan, terus bagaimana nih progresnya, bagaimana strategi-strategi tersebut bisa mencapai level 7 yang seperti diinginkan tadi. Kita bisa berbagi begitu ya Bu. Kira-kira nanti Bu Tuti dalam menerapkan itu butuh orang yang membantu untuk mengingatkan tidak? Artinya tanpa ada yang mengingatkan itu kita kurang kolaborasi ya Bu. Jadi perlu ada kolaborasi antara kepala sekolah dan juga rekan sekolah untuk meningkatkan anak didik dan juga untuk menerapkan bagaimana anak tersebut bisa menggunakan gadget dengan sekolah. Ya, baik Bu Tutut, semoga nanti rencananya dapat berjalan dengan lancar. Saya doakan semoga kondisi ideal yang ingin dicapai itu dapat terwujud. Baik, saya kira percakapan kita sampai di sini. Lain waktu kita akan berbincang-bincang kembali. Terima kasih. Baiklah Bu Agnes, bagaimana proses coaching hari ini sudah berjalan dengan baik? Saya kira sudah berjalan dengan baik Pak, karena sudah sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Nah, ya. Jadi dari pertanyaan Bu Agnes dengan proses tadi, saya kira cukup bagus ya. Kemudian Bu Agnes, setelah melakukan observasi proses coaching ini, Bu Agnes, tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Agnes. Ya. Bisa Bu? Bisa. Ya, yang pertama, bagaimana Bu Agnes menilai sendiri perform Bu Agnes terkait dengan proses coaching ini? Menurut saya tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta Pak, di mana tujuan dari percakapan sudah dimunculkan, kemudian mengidentifikasi, kemudian juga menyampaikan rencana aksi. Coach saya tadi sudah menyampaikan itu, kemudian juga di tahap tanggung jawab. Dan indikator yang ingin saya capai tadi adalah bagaimana coach saya bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baiklah Bu Agnes. Jadi Bu Agnes sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses ini sesuai dengan alur delta, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada, tapi di sini juga ada beberapa catatan. Boleh saya menyampaikan catatan tersebut Bu Agnes? Silakan Pak. Iya. Ini Bu Agnes, saya mengamati tadi pada saat proses coaching Bu Agnes itu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur delta. Bu Agnes sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach tersebut. Kemudian Bu Agnes sudah mengarahkan coach agar menemukan sendiri dari apa itu istilahnya, rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukannya. Kemudian juga berhasil untuk mengarahkan coach sehingga coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar coach nantinya bisa melaksanakan dengan baik rencana aksi yang telah dibuatnya. Bu Agnes, saya tadi juga mengamati, mendengarkan beberapa percakapan Bu Agnes dengan coach. Itu sudah fokus pada coach, artinya
sudah ada presensi atau kehadiran penuh. Kemudian tadi sudah mendengarkan dengan aktif, juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, alhamdulillah luar biasa Bu Agnes. Sudah lakukan dalam proses coaching hari ini. Semoga sukses ke depannya dan diberikan kemudahan di dalam melaksanakan coaching selanjutnya Bu Agnes. Iya Pak, terima kasih. Bu Agnes, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasar dari hasil coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, sehingga nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coaching saya itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan. Baiklah Bu Agnes, alhamdulillah luar biasa. Jadi Bu Agnes akan mendalami lagi alur cerita, belajar dan berlatih lagi untuk presensi, mendengarkan dan seterusnya itu tadi. Alhamdulillah Bu Agnes akan terus untuk meningkatkan keterampilan mendukung proses coaching yang lebih baik lagi Bu Agnes. Terima kasih Pak Bambang. Bu Agnes, terima kasih telah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan proses coaching dengan alur cerita. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu. Selamat atas keberhasilannya dan mudah-mudahan semakin lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tuti? Alhamdulillah saya baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga demikian. Hari ini Bapak akan melaksanakan proses coaching ya Pak? Betul Bu? Ya. Sebelumnya dalam melaksanakan proses coaching ada hal yang saya bicarakan, boleh Pak? Boleh. Ya. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sesuai dengan alur kita atau belum, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan saya nanti juga akan mendengarkan respon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kemudian jangan lupa Bapak juga harus sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Di antaranya ada kemitraan, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sebelum dimulai proses observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Boleh Bu Tuti. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini tentunya adalah kompetensi inti coaching gitu, yaitu kehadiran penuh atau presensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Pak Bambang ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti ini. Betul betul. Di antara ketiga komponen tersebut, komponen apa yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik lagi? Ini Bu Tuti, yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh atau presensi dan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut. Nah, terus menurut Pak Bambang ini nanti indikator ketercapaian apa saja? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dalam proses coaching ini yang akan saya lakukan adalah coach merasa nyaman ngobrol dengan saya, beliau bersedia menjawab dan menceritakan masalah-masalahnya, kemudian tanpa menutup-nutupi, jadi bisa bebas gitu ya. Kemudian coach mendapatkan atau menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Itu. Di indikator ketercapaian yang Bapak inginkan yaitu pada saat coaching
coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Pak. Ya, serta langkah-langkahnya. Nah, kemudian langkah apa yang diambil setelah menemukan permasalahannya, dan juga proses coaching ini nanti saya harap Bapak bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Iya betul ya. Ya. Baik, silakan Bapak melaksanakan proses coachingnya. Siap. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Agnes. Selamat siang Pak Bambang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua. Ya. Bu Agnes, dengar kemarin yang apa yang ingin Ibu ceritakan, seperti apa yang kelihatannya ada masalah, monggo Bu Agnes. Ya, begini Pak, saya ini kan di sekolah kan diberikan tugas sebagai wakakurikulum. Ya. Ya, jadi saya tuh melihat teman-teman saya itu di sekolah itu cara mengajarnya itu masih banyak yang konvensional, jadi belum variatif. Nah, saya itu pinginnya bagaimana ya cara memotivasi rekan sejawat, teman-teman guru itu supaya bisa menggunakan pembelajaran yang interaktif dengan metode pembelajaran yang terbatas. Begitu Pak. Ya, sesuai dengan keinginan Ibu tadi, ya. Menurut panjenengan, menurut Bu Agnes, kondisi ideal yang bagaimana yang diinginkan panjenengan? Kalau menurut saya nih Pak, paling tidak semua Bapak Ibu guru itu sudah mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang interaktif ya, bisa menggunakan metode-metode yang bervariasi seperti misalkan penggunaan digital ya, bisa menggunakan seperti Kahoot atau Quizzes atau Google Form. Nah, seperti itu. Karena kan ini kan anak-anak SMP di tempat saya ini kan tergolong Gen Z ya Pak ya. Jadi lebih dekat dengan dunia digital. Jadi saya ingin Bapak Ibu guru di sekolah saya itu juga menyesuaikan dengan zamannya anak-anak sekarang. Ya, itu ya. Kalau boleh tahu sekarang ini kira-kira sudah di level berapa ya? Kalau di sekolah saya itu 5 ya Pak ya, saya kira 5. Levelnya 5. Kalau melihat seperti itu, rencana atau strategi apa yang mungkin bisa Ibu lakukan? Jadi untuk mencapai level yang ideal itu. Ya, begitu. Kalau menurut saya nih Pak lebih ke mentoring ya Pak ya, mentoring. Sebelumnya level idealnya kira-kira berapa Ibu? Yang ingin Ibu 7. 7 ya. Tujuh. Ya. Dari Jadi 5, untuk mencapai 7 itu kira-kira saya pengennya ke 7 Pak. iya. Mungkin ada strategi atau untuk mencapai level tersebut. Mungkin lebih ke mentoring ya Pak ya. Kalau mentoring itu kan kita berbagi pengalaman praktek baik Ya. dengan sejawat. Bu Agnes, kira-kira kapan rencana Ibu ini bisa dilaksanakan? Rencana saya awal ini nanti saya ingin berkonsultasi dulu dengan ibu kepala sekolah. Ya. Mungkin kapan bisa dilaksanakan seperti kelompok-kelompok belajar gitu Pak di sekolah, karena di sekolah saya kelompok belajar ini belum begitu berjalan. Jadi saya berharap di tahun pelajaran yang baru ini ada waktu untuk kegiatan tombel di sekolah. Jadi di situ nanti kita masukkan kegiatan mentoring atau pendampingan gitu ya, bagaimana membuat pembelajaran yang interaktif sehingga Bapak Ibu guru itu tidak merasa enggan, jadi tidak tetap konvensional seperti yang seperti dilakukan. Bu Agnes, kira-kira di lembaga panjenengan kira-kira yang bisa diajak kerjasama itu untuk mengingatkan siapa aja ya? Kalau menurut saya yang jelas saya adalah kepala sekolah ya, koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian mungkin saya minta tolong
bantuan sama teman, ada teman yang bisa IT di sekolah, jadi nanti saya akan bekerja sama dengan beliaunya untuk mengadakan kegiatan. Mudah-mudahan yang direncanakan ini betul-betul terlaksana dengan baik, tidak ada ya. Amin, doanya ya Pak Bambang. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah Pak Bambang, bagaimana proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah Bu Tuti. Alhamdulillah proses berjalan dengan lancar. Alhamdulillah setelah Bapak melakukan observasi proses coaching dengan Pak Bambang dengan coach tadi, Ya. ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan Pak. Ya, Bu. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak terkait proses coaching yang Bapak lakukan tadi? Indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Bambang itu seperti apa? Ya, ini, Bu. Menurut penilaian saya sendiri, saya telah berhasil mencapai indikator ketercapaian pengembangan diri ini ya, sesuai yang saya inginkan. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ini Bu Tuti, saya menilai berhasil karena pada saat coaching tadi saya telah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali dari potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bapak, jadi tadi saya lihat Bapak sudah berhasil ya dalam melaksanakan proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta, sesuai yang tadi saya amati. Baik Bapak, saya mau tanya lagi tentang pencapaian catatan hasil pengamatan saya Pak Bambang. Ya, boleh Bu Tuti. Saya tadi mengamati bahwasanya dalam proses coaching Pak Bambang sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Pak Bambang sudah menanyakan tujuan kepada Puja, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian Pak Bambang sudah mengarahkan Puja untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan rencana aksi. Setelah itu tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan juga sudah kelihatan berhasil Pak. Setelah itu juga mengarahkan Puja untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri Puja agar Puja nantinya bisa melaksanakan dengan baik rencana aksi yang telah dibuatnya. Saya tadi juga mengamati dan mendengarkan percakapan Pak Bambang dengan Puja. Bapak tadi sudah fokus pada Puja, artinya sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puja. Alhamdulillah luar biasa Pak Bambang apa yang sudah Pak Bambang lakukan pada proses coaching hari ini. Semoga sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan proses coaching selanjutnya. Amin. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama Bapak, masih ada satu pertanyaan lagi Bapak. Bisa Bu, boleh Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur Tirta ini supaya lebih baik ke depannya. Saya juga ingin terus belajar, mendalami dan berlatih keterampilan coaching yaitu presensi, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Saya juga ingin mendalami dan berlatih keterampilan sosial emosional saya untuk mendukung proses coaching yang lebih baik lagi. Baik, Pak Bambang, alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Jadi Pak Bambang mau mendalami alur Tirta untuk belajar dan terus berlatih kembali ya Pak. Iya Bu. Baik Pak Bambang, terima kasih telah melaksanakan seksi tanya jawab ini, sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Tuti.